Assalamualaikum, bonjour, selamat datang kembali di channel Ayu Kadrianti, channel informatif berisi fakta-fakta menarik yang sayang jika kalian lewatkan. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di HP kalian. Oke, without any further ado, let's move to the topic. Datuk Tel Lue, 3 mubalik dari Tanah Minang penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Telah diketahui bahwasanya agama Islam di Sulawesi Selatan bukanlah agama yang telah ada sejak nenek moyang, melainkan agama baru yang masuk dan diterima pada awal ke-17 Masehi. Islam tidak langsung muncul begitu saja dan tersebar dengan sendirinya. Tentu, ada peran tokoh yang berjasa menyebarkannya sebagaimana khazanah sejarah penyebaran Islam di wilayah lain. Tokoh penyebar Islam di Sulawesi Selatan sendiri dikenal dengan Datuk Tel Lue atau 3 Datuk, yang dengan senang hati sekaligus dengan jiwa tabliknya rela menyampaikan dakwah-dakwah Islamiyah hingga menyebarlah agama Islam hingga seperti saat ini. Penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dimulai sejak awal abad 17 atau di akhir abad 16, dan pada proses penyebaran rupanya kerajaan Gowa lah yang berperan besar. Bahkan dalam jangka waktu kurang lebih 6 tahun diterima sebagai agama resmi kerajaan kembar Gowa Talo, serta di sanalah dikatakan kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan telah menerima agama Islam. Jikalau kita menengok pada historiografi tradisional, tentu kita akan menemukan 3 orang mubalik dari Minangkabau yang merupakan tokoh penyebar Islam di Sulawesi Selatan, yaitu: pertama, Datuk Ri Bandang. Datuk Ri Bandang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Hatib Tunggal adalah seorang ulama dari Koto Tangah, Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara. Lebih lanjutnya, setibanya Datuk Ri Bandang di Pelabuhan Talo, kemudian ia melaksanakan salat yang tentunya membuat masyarakat heran. Berangkat dari sinilah, sang raja pun menemui Datuk Ri Bandang yang tengah melakukan sesuatu yang terlihat aneh. Namun di tengah perjalanan, sang raja malah bertemu dengan orang tua dan menanyakan hendak kemana sang raja. Setelah menjawabnya, orang tua tersebut menulis sesuatu di atas kuku ibu jari sang Raja Talo, tak lupa mengirim salam pada orang yang tengah berbuat aneh yang dimaksud Datuk Ri Bandang. Sesampainya di pantai dan bertemu dengan Datuk Ri Bandang, ia pun membaca tulisan orang tua yang ada pada kuku ibu jari sang raja yang merupakan lafaz surah Al-Fatihah. Serta dikatakan pula bahwa yang menemui sang raja di perjalanan adalah penjelmaan Nabi Muhammad. Maka disinilah awal mula pengenalan agama Islam. Kedua, Datuk Patimang. Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman dan bergelar Hatib Sulung adalah seorang ulama dari Koto Tangah, Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan Luwu. Dalam menjelaskan dakwahnya ajaran tauhid yang menjadi pegangannya dengan metode mempergunakan kepercayaan lama Surei Lagaligo sebagai cara pendekatan. Pada awalnya Datuk Patimang dan Datuk Ri Bandang melaksanakan syiar Islam di wilayah kerajaan Luwu, sehingga menjadikan kerajaan itu sebagai kerajaan pertama di Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara yang menganut agama Islam. Seperti umumnya budaya dan tradisi masyarakat Nusantara pada masa itu, masyarakat Luwu juga masih menganut kepercayaan animisme, dinamisme yang banyak diwarnai hal-hal mistik dan menyembah dewa-dewa. Namun dengan pendekatan dan metode yang sesuai, syiar Islam yang dilakukan Datuk Patimang dan Datuk Ri Bandang dapat diterima dan akhirnya setelah melalui dialog yang panjang antara sang ulama dan raja tentang segala aspek agama baru yang dibawa itu, Raja Luwu, Datu Luwu, yang bernama Datu Lapatiware Daeng Parabung pada 4–5 Februari tahun 1605, beserta seluruh pejabat istananya masuk Islam. Bukan hanya itu, agama Islam pun dijadikan agama kerajaan dan hukum-hukum yang ada dalam Islam pun dijadikan sumber hukum bagi kerajaan. Ketiga, Datuk Ri Tiro. Datuk Ri Tiro, bernama asli Nurdin Aryani atau Abdul Jawad,
dengan gelar Khatib Bungsu serta dalam menjalankan dakwahnya ia melakukan pendekatan tasawuf. Sehingga dalam proses penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dikenal dengan 3 mubalik asal Minangkabau. Yang mana pada proses menyebarkan agama Islam ketiganya membagi wilayah, Datuk Ribandang yang ahli fikih berdakwah di kerajaan Goa dan Talo. Sedangkan Datuk Patimang yang ahli tentang tauhid melakukan syiar Islam di kerajaan Luwu. Sementara Datuk Ri Tiro yang ahli tasawuf di daerah Tiro dan Bulukumba. Selain itu, 3 mubalik di atas dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan akomodatif, adaptasi struktural dan kultural, yaitu melalui jalur struktur birokrasi lewat raja, adat istiadat, serta tradisi masyarakat lokal. Sehingga dari sinilah menggambarkan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah melalui pintu istana. Maka tak heran jikalau 3 mubalik di atas dianggap paling berjasa dalam mengembangkan agama Islam di Sulawesi Selatan, terutama pada 3 daerah yaitu Goa, Luwu, dan Bulukumba. Sekalipun demikian, daerah yang paling dominan dalam mengembangkan agama Islam adalah Kerajaan Goa. Bahkan menjadi pusat penyebaran agama Islam pada daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama tahu. Nantikan video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.